الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Kisah keempat, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usiaku belum genap 30 tahun ketika istriku melahirkan anak pertamaku. Aku masih ingat dengan jelas tentang kejadian malam itu. Aku begadang bersama teman-teman di salah satu tempat hiburan. Itu adalah acara begadang yang kelam dalam arti yang sesungguhnya. Aku membuat mereka banyak tertawa dengan bakatku yang luar biasa dalam menirukan gerak-gerik orang. Aku bisa mengubah nada suaraku sehingga mirip dengan orang yang aku olok-olok. Tak seorang pun selamat dari ejekanku, termasuk teman-temanku sendiri. Akibatnya, banyak orang menjauhiku agar selamat dari lidahku dan komentar-komentarku yang menyakitkan. Malam itu aku mengejek orang buta yang kulihat mengemis di pasar. Dan yang lebih licik lagi, aku memasang kakiku di depannya supaya dia tersandung. Dia benar-benar tersandung dan tawaku pun meledak membahana di pasar. Aku pulang terlambat dan menjumpai istriku sedang menungguku. Kondisinya sangat mengenaskan. "Dari mana kamu, Rashid?" "Dari Mars dengan teman-temanku," jawabku sambil bercanda. Kondisi istriku benar-benar patut dikasihani. Dengan suara tercekat, ia berkata, "Rashid, aku lelah sekali. Tampaknya saat persalinanku sudah dekat." Diam-diam ia menangis. Aku merasa bahwa aku lebih mengabaikan istriku. Seharusnya aku memperhatikannya dan mengurangi acara begadangku. Apalagi kehamilannya sudah memasuki bulan ke-9. Istriku meregang kesakitan selama sehari semalam di rumah sakit, hingga anakku akhirnya melihat sinar terang. Saat itu, aku justru tidak berada di rumah sakit. Aku meninggalkan nomor telepon rumah, lalu aku keluar. Mereka menghubungiku untuk menyampaikan kabar kelahiran anakku Salim. Setelah sampai di rumah sakit, aku diminta menemui dokter. Yang penting aku mau melihat anakku Salim. Batinku, "Harus menemui dokter," ujar petugas resepsionis rumah sakit dengan tegas. Aku sangat terpukul ketika melihat keadaan anakku. Kedua matanya cacat berat dan tidak bisa melihat. Aku langsung teringat pengemis itu. Subhanallah, aku mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatanku. Istriku tidak tampak sedih. Dia adalah wanita yang beriman kepada qada atau keputusan Allah. Ia menerimanya dengan lapang dada. Dia terus-menerus menasihatiku dan memintaku untuk tidak lagi menirukan gerak-gerik orang lain. Oh tidak, dia sama sekali tidak menyebut menirukan gerak-gerik orang lain, melainkan ghibah atau menggunjing. Dan dia benar. Aku tidak terlalu perhatian kepada Salim. Aku menganggapnya tidak ada di rumah. Ketika tangisnya semakin keras, aku malah menghindar ke ruang tamu dan tidur di sana. Sementara istriku sangat perhatian kepadanya dan sangat mencintainya. Tapi tunggu dulu, Anda jangan menyangka bahwa aku membencinya.
Aku tidak membencinya, tetapi aku tidak bisa mencintainya. Istriku mengadakan pesta ketika anakku mulai bisa melangkahkan kakinya. Dan ketika usianya genap 2 tahun, kami tahu bahwa dia ternyata pincang. Semakin aku menjauhinya, maka istriku semakin mencintainya dan semakin besar perhatiannya kepada Salim. Bahkan setelah itu, setelah dia melahirkan Umar dan Khalid. Sekian tahun lamanya, aku menjadi orang yang lalai dan terpesona oleh dunia dan isinya. Aku seperti boneka di tangan teman-temanku yang buruk, sementara aku mengira bahwa akulah yang mempermainkan mereka. Istriku tidak pernah putus asa untuk memperbaiki diriku. Dia selalu berdoa agar aku mendapatkan hidayah. Dia tidak pernah marah terhadap tindakan-tindakanku yang gegabah atau sikapku yang mengacuhkan Salim dan lebih memperhatikan adik-adiknya. Salim tumbuh besar dan aku tidak melarang ketika istriku meminta izin untuk mendaftarkannya ke salah satu sekolah untuk para penyandang cacat. Aku tidak merasakan berlalunya tahun demi tahun. Hari-hariku sama saja, kerja, tidur, makan, dan begadang. Sampai pada hari itu adalah hari Jumat. Aku bangun tidur pada jam 11 siang. Masih pagi menurutku. Aku segera mandi, berpakaian dan memakai parfum. Aku ingin keluar, tetapi langkahku terhenti ketika melihat sebuah pemandangan. Salim menangis dengan kerasnya, dan itu adalah kali pertama aku melihatnya menangis semenjak dia kecil. Apakah aku keluar? Tidak. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya sementara dia dalam kondisi seperti itu? Aku gundah hingga aku berkata, Tidak Salim, akulah yang akan menemanimu. Salim merasa heran dan tidak percaya. Dia mengira bahwa aku mengejeknya. Dia kembali menangis. Aku hapus air matanya dengan tanganku dan aku pegang tangannya. Aku ingin mengantarkannya ke masjid dengan mobil, tapi dia menolak dengan mengucapkan, "Ayah, masjid itu dekat. Aku ingin berjalan kaki ke masjid." Aku tidak ingat lagi kapan terakhir kali aku masuk ke masjid itu. Dan aku juga tidak ingat kapan sujud terakhir aku lakukan di sana. Itu adalah kali pertama aku merasa takut dan menyesal atas kelalaianku selama sekian tahun. Dan kendati masjid itu penuh dengan jamaah, tapi aku mendapatkan tempat di saf pertama untuk Salim. Kami mendengarkan khutbah bersama-sama, dan aku sholat di sampingnya. Setelah selesai sholat, Salim meminta mushaf kepadaku. Aku terperanjat. Bagaimana dia akan membacanya sementara dia buta? Itulah yang bergelayu di dalam hatiku. Aku tidak berani mengutarakannya karena takut melukai perasaannya. Dia meminta aku membuka mushaf pada surat Al-Kahfi. Aku pun melaksanakan permintaannya. Dia meletakkan mushaf itu di depannya dan mulai membaca surat tersebut. Ternyata dia hafal surah Al-Kahfi secara lengkap di luar kepala. Aku malu pada diriku sendiri. Aku memegang mushaf dan aku merasakan getaran aneh di seluruh persendianku. Aku membaca dan membaca. Aku berdoa kepada Allah agar berkenan mengampuniku dan memberiku hidayah. Kali ini akulah yang menangis karena sedih dan menyesal atas kelalaianku selama ini. Dan aku tidak merasakan apa-apa selain tangan yang mengusap air mataku. Ternyata itu adalah tangan Salim. Kami pulang ke rumah. Sementara istriku sangat gelisah memikirkan Salim. Akan tetapi kegelisahannya berubah menjadi air mata
ketika dia mengetahui bahwa aku melaksanakan sholat Jumat bersama Salim. Sementara hari itu, aku tidak pernah melewatkan sholat jamaah di masjid. Aku tinggalkan teman-temanku yang buruk. Sebaliknya, aku memiliki teman-teman pilihan yang aku kenal di masjid. Aku merasakan nikmatnya iman bersama mereka. Dari mereka aku mengetahui banyak hal yang aku lalaikan gara-gara dunia. Aku tidak pernah melewatkan acara-acara zikir atau sholat malam. Aku bisa mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali dalam 1 bulan. Padahal aku adalah orang yang sama yang aku tinggalkan diriku selama bertahun-tahun. Lidahku selalu basah dengan zikir. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosaku yang suka berbuat ghibah dan mengejek orang lain. Aku merasa bahwa diriku lebih dekat dengan keluargaku. Tatapan kecemasan dan kasihan yang dahulu muncul dari mata istriku sudah mereda. Senyuman tidak pernah lepas dari wajah anakku Salim. Orang yang melihatnya pasti mengira bahwa dia memiliki dunia dan isinya. Aku banyak bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepadanya atas segala karunia-Nya. Suatu hari teman-temanku memutuskan untuk pergi ke suatu daerah yang jauh untuk berdakwah. Aku sendiri merasa bimbang untuk berangkat. Aku memohon petunjuk kepada Allah dan meminta pendapat istriku. Semula aku mengira dia akan menolak, tapi ternyata sebaliknya. Aku merasa sangat gembira. Dia bahkan mendukungku. Ketika aku memberitahu Salim tentang niatku untuk bepergian, dia merangkul tubuhku dengan kedua tangannya yang kecil dengan sukacita. Demi Allah, seandainya postur tubuhnya setinggi aku, niscaya dia tidak segan-segan untuk mencium kepalaku. Setelah itu, aku bertawakal kepada Allah dan mengajukan cuti terbuka tanpa gaji dari pekerjaanku. Dan alhamdulillah, permohonanku mendapat persetujuan dengan cepat, bahkan lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku meninggalkan rumah selama 3,5 bulan. Selama itu bila ada kesempatan aku selalu menghubungi istriku. Aku pun berbicara dengan anak-anakku. Aku sangat merindukan mereka. Betapa rindunya aku kepada Salim. Aku ingin sekali mendengar suaranya. Dialah satu-satunya anakku yang belum pernah berbicara denganku semenjak aku pergi. Kadang dia di sekolah atau di masjid ketika aku menghubungi mereka. Setiap kali berbicara dengan istriku, aku selalu memintanya untuk menyampaikan salamku kepadanya dan menciumnya. Istriku selalu tertawa ketika aku mengatakan hal itu kepadanya. Kecuali terakhir kali aku menelponnya. Ketika itu aku tidak mendengar tawanya yang kuharapkan. Suaranya berubah. Dia mengatakan kepadaku, "Insya Allah." Akhirnya aku pulang ke rumah. Aku ketuk pintu sambil berharap bahwa Salim akan membuka pintu untukku. Akan tetapi aku dikejutkan oleh anakku Khalid yang usianya belum genap 4 tahun. Aku menggendongnya, sementara dia berteriak-teriak, "Papa, Papa." Dadaku terasa sesak ketika aku memasuki rumah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Istriku bahagia menyambut kedatanganku, tetapi ada sesuatu yang berubah pada diriku. Aku memperhatikannya baik-baik, dan itu adalah tatapan mata kesedihan yang tidak pernah lepas darinya. Aku bertanya kepadanya, "Ada apa?" "Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa." Begitulah dia menjawab. Tiba-tiba aku teringat orang yang aku lupakan untuk beberapa saat. "Di mana Salim?" tanyaku. Istriku menundukkan kepalanya dan tidak menjawab. Ketika itu aku tidak mendengar apa-apa selain suara anakku, Khalid, yang masih terngiang di telingaku sampai saat ini.
Papa, Salim pergi ke surga. Di sini Allah. Papa, Salim pergi ke surga di sisi Allah. Istriku tak kuasa menghadapi situasi itu. Tangisnya meledak dan keluar dari kamar. Setelah itu aku tahu bahwa Salim mengalami demam 2 minggu sebelum kedatanganku. Istriku membawanya ke rumah sakit. Dia dirawat di sana selama 2 hari. Dan demamnya hilang ketika nyawanya meninggalkan jasadnya. Aku merasa bahwa apa yang terjadi adalah ujian dan cobaan dari Allah. Ya, itu adalah ujian dan cobaan. Aku menerima musibah itu dengan sabar. Aku memanjatkan puji kepada Allah, yang hanya Dialah yang berhak dipuji dalam kondisi yang sulit. Aku masih merasakan tangannya yang mengusap air mataku dan merangkulku. Betapa sedihnya aku terhadap Salim yang buta dan pincang. Dia tidak buta, tapi akulah yang buta ketika aku berjalan. Ketika aku berjalan di belakang teman-temanku yang buruk. Dan dia tidak pincang, karena dia mampu meniti jalan iman dengan segala keterbatasannya. Salim yang dulu aku enggan mencintainya, ternyata aku benar-benar lebih mencintainya daripada adik-adiknya. Aku banyak menangis dan terus bersedih. Bagaimana mungkin aku tidak bersedih? Sementara hidayahku datang melalui tangannya.